ini adalah G63. Nah, mobil ini memiliki mesin konfigurasinya V8. Untuk horsepower-nya dia ada 585 dan dari 0 ke 100 itu 4,5 detik. Tapi mobil ini kan icon banget ya untuk Mercedes-Benz. Jadi ada beberapa bagian yang aku belum paham. Mungkin nanti aku akan panggil produk expert nih dari PT Suri Motor Indonesia, yaitu Mas Dimas. Jadi nanti Mas Dimas akan banyak membantu aku untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam kendaraan G63 ini. Ikutin terus. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini aku lagi berada di mobil G63. Nah, mobil Mercedes AMG yang G63 ini merupakan mobil yang ciri khas SUV dari Mercedes-Benz. Mobil ini hashtagnya tuh stronger than time, karena emang dia dari dulu sampai sekarang itu modelnya ya seperti ini aja. Cuman untuk bagian dalamnya, teknologinya itu berubah mengikuti kemajuan zaman, tapi untuk tampilan luarnya itu semuanya mirip sih. Kamu pengen tahu seperti apa sih mobil ini dan harganya bukan kaleng-kaleng loh. Yuk ikutin terus ya video aku. Jangan lupa untuk di subscribe, diberi like, dan di komen. Oke? Oke, aku mau jelasin sedikit lagi mengenai multifunction steer, terutama yang ada di sebelah kanan dari multifunction steer. Jadi ini ada sensor untuk parkir, jadi biasanya kita pencet ini supaya tidak nyala terus. Untuk sensor objek yang terlalu mendekat, biasanya kan dia suka bunyi. Nah, bisa dipencet ini. Nah, ini untuk lampu, pastikan selalu di auto. Terus ini untuk handbrake. Dan yang spesial dari AMG G63 itu adalah dia untuk pengaturan spion dan apa di pintu, tapi bukan di bagian sini tapi di bagian sini. Jadi dia emang unik sih gitu. Jadi ini untuk pengaturan spion kanan, pengaturan spion kiri, melipat, ini arah spion, dan sudah pasti power window. Ini untuk mengunci power window, ini mengunci dan membuka pintu, ada heater dan ada cooler, dan ada multifunction steer, bisa untuk 3 posisi yang berbeda. Untuk speaker udah pasti pakai Bullmaster dan beberapa tempat penyimpanan di sini. Nah, karena dia mobil AMG, untuk di pedal gas dan remnya dia sudah model chrome. Mobil G63 ini juga dilengkapi dengan sunroof, tapi tidak kaca panoramik. Jadi hanya bagian depan aja yang bisa dibuka dan ditutup sunroof. Nah, aku hari ini ditemenin sama produk expert dari PT Suri Motor Indonesia, Halo. Mas Dimas. Halo Mbak Ami. Dia itu ahli lah untuk Aduh, yang ada di dalam sini nih. ini Kadang-kadang kan aku tidak tahu banget nih. Nah, untuk penjelasannya dan perinciannya akan dijelasin sama Mas Dimas. Oke, Mas Dimas, boleh dibantu? Ini kan ada tombol ini, terus ada jamnya kan agak berbeda. Nah, terus kan untuk di G63 itu kan ada macam-macam ya. Ada yang night package, terus ada yang G manufacture. Nah, itu perbedaannya apa aja sih dari
tiap model-model itu. Nah, Oke. untuk kursinya juga ini kan ada tulisannya AMG, ada yang standarnya kan yang enggak ada tulisannya gitu-gitu itu. Oke. Boleh tolong dijelasin ya? Iya, boleh. Kita santai aja, Mbak ya. Heeh. Ya, thank you banget kesempatannya udah ditarik nih. Iya. Jadi pertanyaan soal tombol tiga tombol ini adalah differential lock button. Differential lock itu salah satu fitur yang wajib ada di mobil off-road. Heeh. Fungsinya untuk menghindari atau mencegah terjadinya slip roda. Hmm. Jadi namanya off-road pada saat kita berkendara di medan yang belum tentu seperti belum belum bisa diprediksi. Contoh kita masuk ke dalam lumpur, ya, terus mobil kita slip. Nah, Heeh. differential lock ini akan membantu kita. Fungsinya adalah memindahkan power kendaraan. G63 ini kan penggerak 4 roda. Jadi Heeh. depan traksinya 50%, belakang 50%. Jadi seimbang. Heeh. 50 depan, 50 belakang. Nah, ketika di salah satu roda atau kedua roda kita terjebak oleh lumpur atau mungkin tanah yang gambut, nah otomatis kan akan menghalangi laju perjalanan kita. Nah, dengan differential lock ini kita akan memindahkan traksi. Misalkan yang terjebak bagian belakang, Heeh. yang masih bisa bergerak depan, kita bisa pindahkan ke depan ya. Heeh. Ini contoh kita nyalakan. Suaranya merdu banget ya. Iya, 8 silinder. Ya, 8 silinder V8 Iya. khasnya. Nah, ini kita bisa pindahkan ke bagian depan. Heeh. Sorry, tunggu nyala dulu. Oke. Jadi intinya bisa kita pindah ke bagian depan atau kita pindah ke bagian belakang. Misalkan slip roda pakai pada bagian belakang. Nah, tapi karena kita fokusnya bisa keluar dari kubangan, maka kita bisa juga pindahkan ke bagian yang slip juga. Jadi tenaganya dipindahkan ke slip biar tenaganya bisa 100%, bisa maksimal. Hmm. Ini fungsi daripada differential lock. Atau Hmm. misalkan kita mau balance ke tengah-tengah. Jadi ke nomor satu ini bagian balance, jadi traksinya itu rata 50 depan, 50 belakang kita jagain. Kalau misalkan ke bagian yang ketiga, berarti di sini ada tanda bulat setengah lingkaran di sini. Hmm. Nah, traksinya pindah ke bagian depan Depan. Oke. atau kita pindah ke bagian belakang. Jadi maksudnya traksi itu jadi depan 70, ini 30 apa gimana? Enggak, 100% pindah ke bagian, Oh, 100% iya, pindah ke bagian depan. Oh, 100% oke. pindah ke bagian depan. Oke, oke, Jadi oke. namanya differential lock. Oh, iya. Nah, ini kan tadi kan dibilangnya setiap mobil SUV. Nah, kalau di G63 ini kenapa terlihat jelas? Kalau misalnya kayak di GLE atau di GLS itu kan SUV juga. Nah, Iya. mereka tapi ini otomatis ya. Nah, oke. Formatic kan mereka Beda, juga. ya, beda transmisi. Oh, Kalau beda itu. beda juga sistem penggerak. Kalau Oh, yang oke. ada di G63 itu kan memang untuk off-road ya. Hmm, Jadi dari tahun 1975 hmm, pertama G63 dibuat atau hmm, G-Class, sorry G-Class dibuat awal-awal kan 280G ya, hmm, hmm, GE. Nah, itu memang sudah ada tombol namanya differential lock. Nah, ini memang kita desain untuk memisahkan tenaga. Nah, hmm. jadi dari awal sampai hari ini tombol ini wajib mesti ada. Ini salah satu ciri khas daripada Gen Class ya. Harus G-Class. ada tombol namanya differential lock. Nah, Hmm, nggak juga hanya ada di G Class tapi juga ada di mobil-mobil real SUV pada umumnya. Mungkin kalau mobil itu untuk pengoperasian apa special vehicle itu hmm. pasti ada tombol seperti ini. Oh, Nah, kalau Mbak Amin tadi sampaikan GLE atau GLS atau GLC, nah itu beda cerita. Itu menggunakan four wheel drive atau all wheel drive, di mana tenaganya memang secara sistem 50-50 dibagi oleh dari traksinya dibagi secara otomatis. Nah, dan akan pindah sendiri apabila traksinya akan pindah sendiri ke roda yang nggak terjebak oleh kubangan lumpur. yang membutuhkan. Iya, jadi misalkan yang terjebak itu bagian depan kiri. Hmm. Karena penggerak 4matic atau 4 roda, jadi yang terjebak itu tenaganya akan pindah ke yang nggak terjebak kubangan lumpur. Jadi misalkan yang membutuhkan traksi khusus itu bagian depan kanan yang itu masih napak ke media jalan, ya itu akan pindah tenaganya. Hmm. Tidak ada tombol, iya, karena diatur oleh otomatis, namanya 4matic teknologi, atau kalau bahasa umumnya four wheel drive. Nah, Hmm. kalau di G-Class itu memang khusus transmisinya, jadi kita memang setting secara individual sesuai dengan kebutuhan. Oh, oke. Oh, Gitu. terus untuk jam ini emang special made untuk G63 ya?
Ya, jam IWC Hmm. ini International Watch. Ini memang kerjasama AMG dengan IWC. Jadi Oh, oke. semua line up AMG Mm-mm. itu disematkan IWC. Hmm. Kalau yang nomenklaturnya 53 dan 63 itu ada logo jam analognya. Itu Oke. adalah menandakan desain klasik daripada mobil balap. Hmm. Kalau yang Maybach termasuk. Maybach itu sebentar. Oh iya, Maybach ada. Maybach ada Maybach ya. ada Hmm. IWC. Terus di C43 Hmm. 2W205 itu juga ada. Jadi Hmm. ada jam analog. Jadi Ya, ini emang memberikan ciri kesan khasnya. lebih ini ya, kesan lebih mewah Hmm. dan lebih khas daripada mobil balapnya. Oke. Tadi nanya soal apa? Seatnya. eh Beda-beda. Nah, kalau di G63 itu kan ada yang G Manufacture, terus ada yang apa Desinyo ya Iya. untuk kursinya. Nah, itu tuh eh, apakah bisa hanya kursinya aja atau include sama semuanya? Misalnya kalau misalnya night package, dalamnya juga night package tapi bukan G Manufacture apa gimana sih itu? Oke. Ya, G-Class itu punya banyak sekali pilihan opsi. Jadi Oke. dari warna pun itu, sorry kalau nggak salah 32 pilihan warna eksterior, Oh gitu. plus interiornya juga jauh lebih banyak lagi. Hmm. Warna kursi, jahitan, maupun Hmm. kombinasi warna itu ada banyak sekali. Kita bisa akses itu di Advantages, aplikasi yang di-provide oleh Mercedes Jerman ke dealer-dealer. Nah, kebetulan di satu dealer ini aku yang pegang Oke. untuk Advantages. Jadi, Heeh. customer bisa milih opsi warna, Hmm. opsi velg, termasuk opsi night package yang tadi Mbak Ami sebutkan. Night package itu meliputi apa aja? Yang pertama, kalau dari depan tuh kita lihat headlampnya itu hitam atau Smoke ya. smoke ya, gelap Mm-mm. ya. Lebih ke hitam sih. Kalau ke smoke itu ke bagian lampu sennya. Oh ya. Aku matiin ya, sorry. Jadi yang pertama headlampnya itu hitam, lebih Hmm. ke dark ya sebenarnya. Smoke bagian lampu sen Sen. depan, Hmm. terus insert pada grill itu hitam. Hmm. Nah, terus ada bagian tutup bulbar yang sebelumnya kalau mobilan non neck package itu warna silver, Hmm. itu berubah menjadi warna hitam. Jadi Hmm. gampangnya begini, instrumen yang warna chrome atau silver itu berubah menjadi warna hitam, lampu depan headlamp warna hitam, sennya smoke, terus spion itu udah pasti warna Warna hitam. hitam. Baik itu mobil yang warna merah, putih, kuning, hijau, itu ada sennya, oh Iya. sorry, spionnya Spionnya warna merah. covernya hitam Terus ya. ya stop lamp belakang juga smoke, Hmm. terus cover bagasi, cover ban serep, Hmm. spare wheel cover itu warna obsidian black atau hitam, hitam Hitam juga. semua ya. Jadi serba hitam. Nah, itu sangat bagus dikombinasikan dengan warna apa aja sih sebenarnya sih. Jadi Iya. mau warna apa aja dengan kombinasi night package itu perfect blend. Nah, Hmm. gimana kalau hitam? Ya mobilnya jadi serba hitam, hitam juga jauh lebih bagus. Hmm. Nah, itu ada tambahan khusus, Mbak. Jadi kalau ada order khusus night package itu ada tambahan khusus harga, nanti sales consultant kami bisa membantu untuk harga ya. Iya. Tapi yang jelas kalau naik package itu sudah satu paket ya dari keseluruhan kendaraan dari depan, samping kanan kiri maupun ke belakang. Oh berarti kalau night package itu lebih ke eksterior ya? Lebih ke eksterior termasuk Oh. velg. Jadi velg naik package itu lebih mendominasi warna hitam. Kan ada Oke. yang warna metal ya. Hmm. Nah, kalau pilihan naik package itu lebih mendominasi warna hitam. Kalau mau warna metal biasa ada bisa, tapi memang almost kebanyakan warna hitam. Nah yang standar itu yang warna metal itu yang chrome ya? Standar itu kalau standar itu ring 21, Ini standar kan? ini standar. Oh ini standar. Ini Tapi standar. kayaknya interiornya nggak standar ya? Ya, oke, sekarang kita ke interior. Oh ya, jadi Kalau tadi nggak yang eksterior, berarti nah, sekarang sekarang kita interiornya ya. pindah interior. Kalau interior itu berarti dia sebutannya apa yang Desinyo itu? Interior itu ada dua, namanya paket interior itu ada exclusive interior package. Hmm. Itu terakhir di 2021. Hmm. Sorry, 2022. Nah, 2023 itu berubah menjadi superior interior. Hmm. Itu meliputi apa aja? Nah, di sini ada trim, bagian trim, Hmm. terus sampai ke bagian kursi. Jadi kursinya itu udah menggunakan kualitas tertinggi, namanya exclusive Nappa leather. Hmm. Jadi udah paling bagus dengan jahitan diamond pattern.
Stitchingnya, Ya, jahitannya. stitchingnya diamond pattern. Ada juga yang warnanya bisa hitam, bisa napa leather black, atau brown, atau bengal red ya, atau merah. Merahnya merah-merah, Tua ya bengal ya. merah, merah. Bengal itu merahnya merah tua ya. Mm-mm. Terus ada stitching yang kombinasi hitam sama merah juga ada. Nah, Hmm. jadi Oh, memang maksudnya stitchingnya ini bisa merah? ya, jadi Oh, bisa warna merah. seatnya hitam, stitchingnya bisa Stitchingnya warna merah. merah. Oh, oke. Atau kombinasi kursi antara hitam dan merah, itu bisa Hmm, dikombinasikan. Nah, nanti bisa konsultasi dengan sales consultant konsultan. kami. eh, Bapak Ibu mau warna interiornya bisa custom. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan berarti ada beberapa yang di custom. Iya, Itu berapa bulan sih berapa bulan? Nah, order untuk indennya itu? kalau kita akan cek dulu production mount-nya kapan. Nah, Oh, jadi dari tergantung production dari mount-nya production kapan, month-nya. misalkan production mount-nya bulan sekarang bulan November. Nah, Hmm. kita bisa tarik mundur dari production mount misalkan 1 bulan, 1 bulan plus shipping itu antara 3 sampai 6 bulan. Nah, itu shipping yang kita mungkin agak agak Lama. cukup challenging ya, karena Hmm. ya mobil bulat-bulat dari Jerman kita kirim ke Indonesia itu pasti butuh waktu. Oke. Jadi itu nanti bisa dibantu sama sales consultant Ya, untuk custom interior ataupun eksterior ya. benar 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 sekali. Nah, Nah, satu lagi yang G Manufacture. G Kan waktu Manufacture. itu pernah keluar tuh kita 8 warna ya. Iya, 8 warna, jadi warnanya G Manufacture, interiornya G Manufacture. benar Nah, benar. kalau interior G Manufacture tuh apa? G Manufacture itu warna pilihan khusus ya, pilihan special order. Jadi Mm-mm. pilihan khusus itu meliputi aksesoris ya, seperti trim. Nah, nanti di Hmm, sini ada letteringnya G Manufacture. mm-mm, Ada juga steering wheel, mm-mm, ada juga seat, kursi. mm-mm. Jadi ada jenis-jenis kursi G Manufacture. Itu Oke. memang menggunakan bahan yang teratas juga, ada Mm-mm, pilihan juga. Nah, mm, kalau dulu istilahnya namanya Designo. Nah, mm-mm. sekarang G Manufacture. Oh gitu. Jadi G Manufacture tuh dulu namanya Desinyo, Iya, sekarang namanya G yes. Manufacture. Ya, Oke, sekarang oke. udah nggak ada lagi Desinyo. Designo udah nggak ada. Oh, Kita ganti nomenklatur atau penamaan. ya, ya, ya. Oke, mungkin ada yang mau dijelasin lagi, Mas, kalau untuk yang perlu untuk G63 atau ini. Kalau yang ini ya mungkin sama ya sama mobil-mobil yang lain. Nah, yang ini mungkin, Mas. Kalau ya Sama ini ini ada kan ada beberapa gambar, tombol ya. heeh, Tombol-tombol ini sebenarnya adalah tombol-tombol untuk individual. Ya, heeh, kita bisa setting individual dari knalpotnya, dari exhaust system. heeh, Exhaust system ada dua ya, ada balance ya. Jadi intinya suaranya bisa keluar maksimal heeh. dan bisa sopan. Ya, Oke, bisa keras, bisa berisik, bisa bisa sopan. diatur. Ya, bisa diatur. Kalau kita misalkan mau flexing ke kanan kiri, kita bisa atur, kita bisa kencangkan suaranya. Heeh, Atau kita mau powerful, juga butuh support exhaust system, kita bisa aktifkan exhaust systemnya, kita bisa keluarkan suaranya. heeh, Terus ke bawah lagi ini adalah bantuan kamera aktif dan parking assist Parktronic. heeh. Jadi bisa membantu kita untuk mencari parkir dan memarkirkan sendiri. Oke. Di bawahnya lagi ada low range. Low range itu untuk kita untuk menelusuri turunan ya, jalan turun kalau jadi perpindahan giginya sangat-sangat smooth. Itu juga dijaga sekali kecepatannya dijaga biar apa? Tidak terjadinya slip. Jadi kalau kita tekan low range, mobil nggak bisa ngebut. Oh, Jadi nggak bisa ngebut. Jadi untuk ya ini kembali lagi ini untuk menu kayak off-road ya. air suspension berarti dia tapi pas di standar bawahnya gitu. Bukan, sorry, bukan. Oh, nggak Kalau ada hubungannya. Airsus kan shockbreaker ya Heeh, atau suspensi ya. heeh. Kalau low range lebih ke transmisi dan engine. Oh Jadi mau gitu. kita gas kayak gimana aja itu akan dijaga, nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh Jadi terlalu ngebut. limiter kayak limiternya Yes, otomatis gitu. semacam limiter ya. Heeh. Tujuannya untuk kita melalui medan off-road itu bisa kita libas dengan smooth dan Heeh. dengan aman. Sering Hmm. terjadi kalau kita masuk ke area lumpur atau jalanan licin itu mobil sampai oversteer, understeer ya. Oh iya iya. Nah, Heeh. dengan adanya teknologi low range ini, mobil tetap lurus, tetap aman. Hmm. Jadi pada saat mungkin gasnya kita kekencengan, akan di stop sendiri oleh sistem. Hmm. Canggih bener, ya. Canggih bener ya. Canggih bener. Next, di sini adalah ESP, Electronic Stability Control.
ini untuk sistem pengereman. Jadi mobil menghilangkan potensi oversteer maupun understeer. Hmm. Cuman kalau misalkan mobil mau dibikin drifting atau mau dibikin ya mini-mini rally ya ini diaktifkan karena totalis 100% driver yang mengontrol. Kalau ini Hmm. aktif itu masih ada peran elektronik atau komputer yang ngatur. Hmm. Oke. Naik lagi ini suspensi kita bisa atur mau soft atau mau hard sesuai Mm-mm. kebutuhan. Ya. Ya, kalau mungkin mau speed up ya harus hard karena mobil perlu rigid. Hmm. Kalau mau nyaman ya kita bikin soft. Oke. Pasang lagi transmisi, M ini manual, jadi kita bisa atur lewat galvanis aluminium pedal shift. Ya, Ya. beda sih. Hmm. Kita ada 9 percepatan, kita bisa atur 1 sampai 9 secara manual. Hmm. Jadi Ya. nanti biasanya kan kalau di kecepatan tertentu ada limiter terus pindah sendiri ya. Hmm. Enggak buat AMG. AMG harus kita pindahkan sendiri. Oh gitu. Ya. Nah, Oke. ini yang membedakan antara AMG dan non AMG. Oke. Jadi memang pure driver yang mengatur. Naik lagi ada dynamic select. Di sini kita bisa atur Pilihan berkendara ya. ya mode berkendara. Kayaknya di Kalau di G63 ini pilihan berkendara ada berapa ya? Ada. Oke, ke dynamic select. dynamic select ya kita Hah. bisa atur kita mau pindahkan atau mau kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada slippery atau jalanan licin. Hmm. Terus kita ada sport. Sorry, saya ulang dari awal. Ada slippery atau jalanan licin itu biasa ke salju. Nah, Oh. salju. Jadi traksinya memang benar jaga. Nah, low range-nya akan bekerja. Hmm. Low range akan bekerja. Terus kita bisa pilih ke individual. Kita bisa adjust suspensinya, engine-nya, exhaust systemnya. Kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Itu tinggal kalau misalnya itu kalau adjust itu kita ke individual terus entry tadi ya. Iya, kita Oke. tinggal entry. Nanti di Entry pilihannya teknisnya terus kita kita. bikin lagi ya. Oke. Bikin video lagi maksudnya. Sport ini untuk sport transmisi lebih lama perpindahan, mesin lebih buas, Mesin lebih lama lebih perpindahan. lama perpindahannya. Jadi Bukan lebih cepat. enggak, Akselerasinya bukannya. transmisinya dipindahkannya lebih cepat. Jadi sampai limiternya sampai paling maksimal. Oh gitu. Ya, itu kalau sport. Oh, Kalau oke. convert transmisinya nggak boleh lama-lama. Jadi 2000 pindah, 2000 pindah, 3000 pindah. Nah, kalau Oh, sport itu sampai benar-benar nyentuh limiter. Nah, itu maksimal hampir banget. merah-merah gitu. Iya, nah, Sport Plus, nah ini lebih liar lagi. Kalau Sport Plus sama lebih transmisi lebih nyentuh limiter, mesin lebih ya powerful. Hmm. Bedanya adalah ini AC akan akan eco, akan lebih kecil. Hmm. Yang kedua ESP-nya udah pasti mati. Hmm. Dan mobil ya harus ready. Ini mobil buas, jadi tolong diatur sebijaksana mungkin. Ya, ya. Ya, tadi aku mau cerita, aku tuh dulu pernah driving experience naik ini. Waktu itu masih almarhum Krisna ini. Ya, trainernya. Nah, kita bawa lah pelan-pelan, pelan-pelan. Dimarahin gue sama instruktur Iya. ya. Bukan gitu cara nyetir G63. Sini gue harus coba buset. Iya, enak memang. Itu si Jerman tuh luar biasa. Tapi emang luar biasa sih mobil ini, enak banget kalau untuk lo pakai off road ya. Maksudnya untuk kebutuhan yang emang off road. Jadi emang luar biasa sih mobil enak banget. Iya, iya, bener. Jadi, Sekarang aku mau nanya, ini setir multifunction setirnya ini kan pakai AMG button ya. iya. Boleh tolong dijelasin untuk multifunction setirnya? Oh iya, ini baru Mami. Jadi untuk AMG saat ini ada beberapa tipe yang di-provide namanya AMG steering button. Mm-mm. Ya, jadi di sini ada Mm-mm. tambahan tombol untuk kita bisa mengatur baik itu dynamic select, suspensi atau maupun exhaust system. Mm-mm. Jadi AMG steering button ini di beberapa tipe AMG kita temuin. Nah, Mm-mm. memang fungsinya ada beberapa beda-beda. Oke. Ada yang buka spoiler, ada yang suspensi, ada yang transmisi. Nah, tapi kalau di AMG G63 di sini ada 3 fungsi utama, yaitu pertama yang sebelah kanan itu dynamic select, Iya. ya, Mm-mm. dynamic select yang di steering kanan, Mm-mm. ya, atau ada adjust suspensi yang ada di kiri. Ya, suspensi kita bisa buat sport atau bisa buat sport plus atau comfort. Jadi Oh. tingkat kekerasannya kita bisa atur comfort, sport, sport plus. Kalau comfort udah pasti empuk, Mm-mm. sport medium, sport plus udah pasti keras. Okay. Nah,
Terus exhaust system juga bisa. Kita bisa atur sport ya atau comfort. Nah, berisik atau sopan. Hmm, Kita bisa atur. knalpot ya, Iya, exhaust exhaust system, ya. exhaust system. Oke. Dynamic select juga kita bisa atur mau Hmm, sport, sport plus, comfort, individual atau slippery. dek. Setir juga ada, ini Mbak Ami juga ada material khusus, ada yang karbon ya, atasnya karbon. Hmm, Kalau bagian sisi kanan kiri tetap leather, tetap napa leather ya, apa sorry. leather Ya, ya? bagian ini karbon ya, atau Bawahnya flat ya, ya karena di AMG. pasti flat bottom, karena kalau ciri khas dari AMG salah satunya adalah steeringnya flat bottom. Ya, untuk memudahkan pada saat kita Manuver. manuver. Hmm, Wajib sini sih, wajib ya. rata sih. Oke. Oke, serasanya cukup Bami. Ada yang lain nggak kira-kira? Itu mungkin untuk yang lainnya nanti aku bisa jelasin. Nanti aku juga mau nunjukin untuk yang night package ya. Naik package ya, Boleh boleh mungkin perlu ditunjukin collab lagi. Iya 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 bisa. ya Ya, bagian eksteriornya ya. boleh banget, Ah, boleh banget. soalnya kan ada beberapa perbedaan tuh yang tadi yang smoke lampunya bagian apa aja gitu. Oh iya, Nanti kalau untuk yang dalamnya aku terusin untuk selesai. Yuk kita siap. keluar yuk. Oke, Ya. siap. Oke, Dim mau minta tolong jelasin eksterior yang night package tadi, bedanya sama yang standar. Iya, oke. Yang pertama, yang ketahuan atau ciri khas naik package itu dari headlampnya. Headlampnya kalau naik package ini hitam, ya. Jadi nggak ada lagi warna-warna apa aluminium ya, warna chrome. Totally warna hitam. Warna hitam, tetap menggunakan multi beam LED, ya, warna hitam. Yang kedua dari lampu sennya ini smoke. Kalau yang non naik package ini clear. Kalau naik package smoke. Smoke lampu sen depan maupun belakang itu smoke. Oke, geser lagi bagian bull bar cover yang previously ini warna silver atau aluminium akan berubah menjadi warna hitam. Eksteriornya mau warna apa aja, merah, kuning, putih, grey. Kalau naik package ini tetap warna hitam. Jadi warna hitam. Kalau di grill Di ada grill nggak ada. Kalau ini seperti udah, ini ya? ya sama persis, Oh, oke. sama persis. Jadi ini aja deh Mbak, jadi berubah Di warna air hitam. intake gini-gini Ya, juga nggak ada bedanya. air intake sama, nggak ada. Ini nih, ini cover Jadi hanya bull ininya bar aja ya, bulbar dan aja. Oh, under ininya cover ya, under protector ini warna hitam. underguardnya ini. Ya, under cover warna hitam. Oke. Kalau di bagian samping, bannya Samping, nah gimana? kalau di samping, kalau velg itu kan kita memang banyak opsi ya, jadi pilihannya banyak ya. Kita bisa custom mau yang full black atau dominasi warna hitam atau warna aluminium juga ada, ring 20, 21, 22. Tapi kalau udah naik package rasanya minimal 22 deh. Dua-dua ya. 22 ya, ring 22. Kita ada beberapa pilihan. Nah, naik package dari samping itu terlihat dari spion. Ya. Mau warna apa aja eksteriornya, naik package-nya, spionnya udah pasti warna hitam. Karena dia Ya. night package. Ya. Terus geser lagi bagian kaca. Nah, kacanya naik package itu ada opsi thin glass ya atau kaca yang digelapkan. Itu di baris kedua dan baris ketiga ya. Baris kaca kedua dan ketiga ini ada thin glass atau kaca digelapkan. Oh ya, Dim, aku sekalian mau nanya dong, kadang-kadang kan kita, bukan kadang-kadang sih, kita kan punya hobi nih Yeah. dan butuh kapasitas yang luas. Ini kan hanya 5 seater. Nah, perlu kapasitas yang luas, apakah bisa di flat atau untuk kapasitasnya ini kan nggak ada bagasi kan? Oke, kita ada bagasi, kita lihat. Oke. Ini rasanya cukup Bami buat provide hobi-hobi kita, misalkan kita main golf, kita main sepeda lipat. Ini rasanya sih cukup banget ya, karena G-Class itu kan memang mobil adventure ya, memang disiapkan untuk apa namanya aktivitas. Tapi kalau misalkan Mbak Ami pengen hobi yang pengen space yang lebih, Mbak Ami suka MTB gitu ya, mountain bike atau road bike ya, atau hobi lain yang butuh space sama pasangan. Nah, G-Class itu bisa dibuat flat untuk bagian kabin ya. Seatnya nanti kita akan lipat. Nah, jadi nanti akan rata, benar-benar rata. Kita akan coba sekarang. Oke,
Kita akan membuat G-Class G63 ini menjadi flat deck ya, untuk memaksimalkan kompartemen atau bagasi di dalamnya. Pertama, nah kita akan lipat dulu bagian penyangga bahu atau kursinya. Kita tarik, ini ada tali. Oke, setelah kita tarik, tuasnya kita tarik juga, kita lipat. Nah, ini bagian sebelah kanan sudah rata. Kita geser sebelah kiri. Sama sebelah kiri, tuasnya kita tarik. Karena sebelah kiri ini ada kompartemennya. Jadi teman-teman kalau butuh dongkrak, nah itu ada di sini. Nah, ini ya. Toolsnya jadi di situ ya? Iya, ada di sini. Dongkrak di sini, toolsnya di sini. Nah, untuk buka ban serep juga berarti kuncinya ada di situ ya? Kalau buka ban serep itu, ya kita ada di yang sebelah tengah, itu menggunakan ada obeng minus, tinggal ditusuk, nanti diputar ke keluar ban serepnya. Itu itu kan yang buka covernya dulu, Mbak. Ya. Oke, kita lipat. Nah, flat deck ya, itu udah rata. Nah, nanti bagian tray kita bisa taruh taruh garasi, kita tinggal masukin sepeda atau mungkin hobi-hobi kita yang lainnya. Untuk yang video sepeda bisa nonton kalau nonton video nanti kita akan linknya di reels kami, itu di Hari Olahraga Nasional, kita bikin reels itu selamat Hari Olahraga Nasional, kita bikin G-Class ya, G-Class kita loading specialized road bike ya, kita untuk sepedaan di area Sudirman situ. Jadi muat ya. Nah, kalau ini untuk apa ini, Dim? Ini jaring untuk penyekat ya, penyekat bagian belakang. Biasanya kalau G-Class ini buat hobi, bawa hewan peliharaan ya, mungkin ada anjing, ada kucing, ada singa, itu bisa ditaruh di belakang. Ini bisa disekat. Ya, kalau sultan ya, Arab. Iya, biasanya sultan Arab itu mainannya bukan lagi anjing, singa gitu kan. Atau leopard. Oke, Dimas, makasih banyak loh untuk penjelasannya. Nanti kalau kita perlu penjelasan dari Mas Dimas lagi, yang pasti sih emang perlu sih. Aku minta tolong sama Mas Dimas lagi. Oke, dengan senang hati, Mami. Produk expert dari Suri Motor Indonesia. Thank you banget. Thank you. Bagian belakang interior dari G63 ini power window juga di samping sini. Jadi ciri khas dari G63 emang dia power window-nya di sini. Terus ada heater untuk kursi, speaker, dan tempat penyimpanan botol ataupun penyimpanan yang lainnya. Bentuk kursi dia sudah bagus banget, seperti lekukannya, dan ada penyimpanan di belakang kursi, serta di tengah ada penyetelan untuk suhu AC dan blower AC. Nah, untuk di bagian bawah sini ada 5 volt dan lighter serta ashtray atau asbak. Di bagian tengah juga ada armrest. Di sini ada double cup holder, dan untuk interior belakang dia model stitchingnya juga yang ini sudah diamond stitching, jadi modelnya lebih elegan untuk mobil yang ini. Oke, demikianlah review untuk mobil G63 ini. Ikutin terus video YouTube aku, jangan lupa untuk di-subscribe, diberi like dan komen. Oke, sampai jumpa lagi untuk video-video Mercedes-Benz yang lainnya. Terima kasih.